Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pembina Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, beserta pengawas dan pengurus. Yang saya hormati para pimpinan unit pelaksana kegiatan di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, dan hadirin semua, salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Sebagaimana tradisi yang sudah kita kembangkan dalam mewujudkan good governance institution, maka kita selalu melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan setiap tahun. Dan untuk menyongsong tahun 2025, maka proses ini tetap kita jalankan, yakni bagaimana kita mulai di bulan April yang menyusun rencana kegiatan atau yang kita kenal dengan Renja di masing-masing UPK dan unit pelaksana kegiatan lainnya, yang kemudian di bulan Juni kita adakan konsultasi terhadap Renja yang sudah disusun oleh masing-masing unit pelaksana kegiatan. Di bulan Agustus kita laksanakan workshop untuk membahas berbagai hal berkaitan dengan rencana kerja yang kita susun untuk menyongsong kegiatan di 2025. Di bulan September kita adakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran atau yang kita kenal dengan RKA. Lanjut di bulan Oktober kita melakukan pengusulan terhadap RKA yang sudah disusun di bulan September, dan bulan November kita laksanakan MPKY, Musyawarah Perencanaan dan Kegiatan Anggaran Yayasan, yang di dalamnya ada unit pelaksana kegiatan. Di bulan Desember harapan kita adakan rapat organ untuk membahas keseluruhan RKA yang sudah diusulkan oleh semua UPK, dan di bulan Desember juga harapan kita RKA tahun 2025 sudah bisa kita serahkan, sehingga memasuki bulan Januari tahun 2025 masing-masing UPK dan unit-unit pelaksana kegiatan ini sudah bisa menjalankan kegiatan yang sudah disahkan dan disusun dalam rencana kegiatan dan anggaran. Jadi proses panjang penyusunan Renja menjadi RKA, menjadi program implementatif, ini adalah upaya kita dalam rangka mewujudkan good governance institution. Nah, oleh karenanya saya berharap kepada seluruh UPK, seluruh unit-unit kegiatan sudah mulai melakukan dan membayangkan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2025, sembari melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang sudah disusun dan direncanakan di tahun 2024 ini. Tentu kegiatan yang sudah kita sahkan 2023 hari ini sedang berproses, dan sembari itu kita juga menyusun rencana yang akan kita laksanakan di tahun 2025. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai melakukan pemetaan terhadap persoalan, tantangan, dan tentu harapan dan peluang yang bisa kita wujudkan di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah pedoman dan informasi yang saya sampaikan, bahwa strategi kita dalam mewujudkan good governance
institution, good governance university, dan good governance di semua UPK, maka ada 5 strategi yang selalu kita bangun dan selalu kita kembangkan. Yang pertama, bagaimana kita mewujudkan constitutional building. Artinya, segala sesuatu harus bersandar pada aturan-aturan yang ada dan keputusan-keputusan yang kita buat, baik itu di yayasan maupun di masing-masing unit pelaksana kegiatan. Yang kedua, yang kita selalu kembangkan adalah bagaimana kita melakukan kegiatan institutional building. Institutional building ini mengandung makna ada 2 yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana kita menguatkan lembaga yang sudah ada. Unit-unit pelaksana kegiatan berdasarkan organisasi dan tata kerja harus kita perkuat. Baik itu dari tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Di samping menguatkan kelembagaan, institutional building juga mengandung makna pengembangan kelembagaan. Apa yang belum ada, ini kita coba rumuskan untuk kita adakan sepanjang itu dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan. Dan apa yang sudah ada, tentu kita harus kembangkan bersama. Sehingga ia akan bertumbuh menjadi organisasi yang kuat dan berkembang. Itu yang dimaksud dengan institutional building. Yang ketiga adalah capacity building. Organisasi yang baik, organisasi yang hebat, organisasi yang unggul itu didasarkan pada capacity building, orang-orang yang ada di dalamnya. Maka peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam bentuk soft skill maupun hard skill, dalam mengantisipasi dinamika dan perkembangan teknologi harus kita lakukan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada hard skill, tetapi soft skill harus kita bangun terus dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan pelayanan. Sebagaimana kita sudah sepakat bahwa semua kita, semua kelembagaan, semua institusi yang ada, ini sudah mengembangkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi. Maka sumber daya manusia kita harus selalu kita latih mereka dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, baik menyangkut tentang etika, organisasi, dan bidang tugas serta kewajiban yang harus dilakukan. Dengan sumber daya yang berkualitas, saya yakin pelaksanaan kegiatan akan semakin tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya adalah strategi networking. Bagaimana kita membangun kolaborasi. Bapak Ibu sekalian, era sekarang adalah tidak lagi era kompetitif, tetapi era kolaborasi. Membangun kerjasama, membangun jaringan dan jejaring dengan mitra kerja kita. Apakah antar universitas, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Ini menjadi penting. Karena kekuatan kita adalah kekuatan kolaboratif. Disitulah pentingnya kualitas sumber daya manusia di satu sisi dalam membangun inovatif, kreatif, solutif, dan bisa memberikan yang terbaik dalam bentuk layanan prima. Ini menjadi tuntutan dan kewajiban kita bersama. Dan yang terakhir, dari strategi itu adalah welfare for all. Bagaimana kita bersama-sama membangun kesejahteraan. Karena kesejahteraan ini adalah dampak dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, dampak dari pengembangan organisasi yang kita lakukan, dampak dari pelayanan yang kita berikan. Maka ujungnya adalah welfare for all, kesejahteraan untuk bersama. Dan dalam konteks inilah kemudian masing-masing UPK harus bisa membangun dirinya, mengembangkan organisasinya, meningkatkan pelayanannya, dan membangun kolaborasi
dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya yakin dengan nilai-nilai Sabta Bayu yang menjadi orientasi kita bersama, kita bisa membangun tidak saja kecerdasan spiritual, tetapi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Disinilah sebenarnya basic kita di dalam menyusun program kerja yang bisa meningkatkan dan mengembangkan organisasi kelembagaan di satu sisi dan menguatkan sumber daya dan kesejahteraan di sisi yang lain. Dan jawabannya itu ada pada kemampuan kita dalam memanage, membangun good governance organization di masing-masing UPK dan mengembangkan jejaring melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif baik yang berskala regional, nasional, bahkan internasional. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita susun perencanaan ini berbasis kinerja. Mari kita susun perencanaan ini dengan melihat dan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masing-masing unit pelaksana kegiatan dan tentunya menjawab visi, misi yang ingin kita wujudkan. Sehingga sumber daya yang kita miliki bisa menjawab tantangan di satu sisi dan memenuhi kebutuhan perencanaan kegiatan di sisi yang lain. Saya yakin dengan semangat kerja keras dan spirit Sabta Bayu, Bapak Ibu sekalian akan bisa meneropong apa yang menjadi tantangan, peluang, harapan, dan mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan di tahun 2025. Selamat bekerja, selamat membangun kolaborasi, dan mari terus kita tingkatkan kerja kita. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua.